Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fungsi-fungsi kepemimpinan. Tetapi sebelum itu, kita perkenalan dulu. Nama saya Faela Nikmawati, merupakan mahasiswi Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, langsung saja mari kita bahas mengenai fungsi-fungsi kepemimpinan. Have a good time watching. Dalam perusahaan, figur seorang pemimpin itu penting. Seorang pemimpin itu harus mampu mengarahkan, memotivasi, dan memberikan petunjuk kepada pegawainya. Sedangkan menjadi seorang pegawai, kita juga harus memiliki etos kerja yang baik, berkualitas, dan berkompeten, agar mampu mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, bukan hanya pegawai saja yang harus melaksanakan pekerjaannya dengan baik, tetapi seorang pemimpin juga harus mampu menerapkan fungsi-fungsi kepemimpinan tersebut dengan baik. Karena apa? Apabila fungsi kepemimpinan diterapkan dengan baik dalam organisasi, maka akan memberikan pengaruh terhadap aktivitas operasional dalam perusahaan tersebut. Dengan demikian, menjadi seorang pemimpin itu harus mampu menerapkan dirinya sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya. Nah, saya mau tanya nih pada teman-teman semuanya, menurut kalian kepemimpinan itu apa sih? Nah, kepemimpinan di sini merupakan suatu kekuasaan yang mampu mempengaruhi citra perusahaan. Apabila seorang pemimpin mampu membimbing, memotivasi, dan memberikan arahan dengan baik kepada pegawainya. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi-fungsi kepemimpinan. Oke, untuk fungsi yang pertama yaitu mengenai memberdayakan pengikut. Jadi, adanya pemberdayaan pengikut ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pegawai agar mampu bersaing dengan kompetitor lainnya. Oleh karena itu, peran pemimpin sangat diperlukan terutama dalam merencanakan dan melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia sehingga mampu meningkatkan hasil kerja suatu perusahaan. Nah, untuk proses pemberdayaan ini dapat dimulai dari yang pertama, melakukan analisis terhadap pegawai. Misalnya, menganalisis fisik, kompetensi, psikologis. Yang kedua, menganalisis kelebihan dan kelemahan pegawai perusahaan. Yang ketiga, menentukan tujuan pemberdayaan. Hal ini dilakukan dengan misalnya nih, kita melakukan benchmarking sebagai tolok ukur atau perbandingan. Misalnya nih, mengenai kemampuan bekerja pegawai dengan peralatan perusahaan yang ada. Nah, untuk fungsi kepemimpinan yang kedua yaitu mewakili sistem sosial. Jadi, seorang pemimpin harus mampu mengembangkan perusahaannya dengan ide-ide yang kreatif dan tentunya melibatkan pegawainya. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara sharing of ide, ada sharing of experience, kemudian memberikan support sehingga karyawan merasa tumbuh bersama. Untuk fungsi kepemimpinan yang ketiga yaitu manajer konflik. Hal yang perlu dipahami oleh pemimpin untuk memanajemen suatu konflik adalah menghadapi suatu konflik sesuai dengan gaya manajemen konflik yang tepat. Nah, gaya manajemen konflik ini terdiri dari 5 nih. Yang pertama ada kolaborasi, kemudian ada kompetisi, kompromi, menghindar, dan mengakomodasi. Dengan menerapkan gaya manajemen konflik dengan tepat, maka akan dapat menghasilkan suatu solusi apabila didukung dengan pola komunikasi yang selalu dijaga dengan baik. Nah, gaya manajemen konflik sendiri adalah pola perilaku yang dipergunakan pihak yang berkonflik dalam menghadapi situasi konflik. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi kepemimpinan yang terakhir, yaitu membelajarkan organisasi. Dalam fungsi ini, pemimpin memberikan tempat atau wadah bagi pegawainya untuk meningkatkan kapasitasnya dengan menciptakan hasil yang benar-benar diharapkan, baik untuk individu maupun perusahaan tersebut. Oleh karena itu, setiap individu dalam perusahaan harus mampu mengembangkan berbagai pemikiran-pemikiran barunya dan menyampaikan aspirasinya. Sehingga apabila pembelajaran organisasi dapat dilakukan dengan baik, maka akan menghasilkan organisasi yang terampil dalam menciptakan, memperoleh, mentransfer pengetahuan, dan memodifikasi perilakunya untuk mencerminkan pengetahuan dan juga wawasan barunya.
Dan dalam pembelajaran organisasi ini terdapat 5 komponen yang harus diperhatikan. Menurut David A. Garvin, yaitu ada pemecahan masalah yang sintetis, eksperimen dengan pendekatan baru, belajar dari pengalaman sendiri dan masa lalu, belajar dari pengalaman dan praktek terbaik orang lain, serta mentransfer pengetahuan yang dimiliki dengan cepat dan efisien ke seluruh anggota organisasi. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan itu merupakan suatu yang dapat memberikan pengaruh terhadap citra organisasi apabila pemimpin dapat membimbing, memotivasi, dan menggerakkan bawahannya dengan baik. Dalam kepemimpinan terdapat fungsi yang memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan perusahaan. Fungsi kepemimpinan tersebut meliputi fungsi kepemimpinan memberdayakan pengikut, memiliki sistem sosial, manajer konflik, dan membelajarkan organisasi atau learning organization. Dari penjelasan tersebut, semoga dapat menambah wawasan teman-teman semuanya, terutama mengenai fungsi-fungsi kepemimpinan. Apabila ada pertanyaan, boleh silahkan untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time my video. Bye-bye.